Suplemen liburan super intensif UTBK hari ini. Jadi ini teman-teman tetap dikasih suplemen layaknya vitamin biar pengetahuan teman-teman terus bertambah, terus diasah dan semakin terbiasa dengan pola-pola soal yang ada di UTBK. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, kalimat yang menunjukkan opini adalah, nah ingat-ingat ya teman-teman, opini itu nggak akan jauh dari pendapat. Nah ini udah kakak tandain nih, kalimat yang termasuk di pilihan gandanya itu yang mana aja. Opini ya guys, opini. Opini itu pendapat, opini itu subjektif, opini itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya atau belum terjadi. Nah, mana yang menunjukkan ciri-ciri tersebut? Jawabannya adalah yes, betul. Yang A ya, teman-teman. Opini itu pernyataan yang mengungkapkan pemikiran, pandangan, pikiran, dugaan, dan sejenisnya tentang suatu hal. Intinya pendapat atau ide ya, guys. Cirinya bisa benar atau salah, karena masih pendapat seseorang, jadi pendapatnya ada yang benar, ada yang salah. Kemudian subjektif, lalu tidak ada narasumber atau nggak ada sumbernya dari mana, ada kredibel apa enggak. Kemudian informasinya belum ada buktinya, karena itu balik lagi ke arah benar atau salah. Kemudian, nah pakai kata-kata yang belum pasti, seperti bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Itu kan masih berupa prediksi ya, jadi belum pasti. Nah itu salah satu ciri opini. Nah, jawaban di kalimat ke satu adalah gaya hidup modern memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Nah, ini berarti masuk ke ciri-ciri yang pertama sama kedua ya, guys. Opininya bisa benar atau salah. Siapa tahu bagi orang lain mah tidak memberikan kemudahan. Contohnya, buat para lansia, orang-orang yang lanjut usia. Bagi mereka kan kalau modern mungkin kesulitan ya mengikuti perkembangan zaman sekarang. Terus bersifat subjektif. Itu balik lagi subjektif, berarti mungkin bagi kita itu mudah, mungkin bagi teman kalian atau teman kakak yang lain, modern itu tidak mudah. Nah, berarti ini jawaban yang tepatnya adalah yang A ya, opininya. Terus yang lainnya gimana, Kak? Yang lainnya itu semua fakta ya. Ciri-cirinya itu udah jelas dari data yang ada. Ciri fakta itu ada datanya atau ada sumbernya. Kalimat 4 itu udah ada kata-kata melansir. Nah, berarti itu menunjukkan sumbernya data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Kalau kalimat 7 ada data yaitu 67% responden diantaranya bahkan rela mengeluarkan uang. Nah, berarti si respondennya udah ditentukan, udah dicari gitu. Jadi sudah terjadi kegiatannya. Maka ada datanya berupa kuantitatif atau angka. Kemudian yang kalimat 8 itu juga sama, udah ada datanya atau kegiatannya itu sudah terjadi. Tahu dari mana? Ada keywordnya di frasa Rabu 26 Oktober 2022. Nah, itu berarti sudah terjadi atau sudah terlewati. Dan di kalimat 9, melalui program ini, nah berarti reverse ke program yang dimention sebelumnya ya. Dan programnya pun sudah dilaksanakan. Nah, maka kalimat 4, 7, 8, dan 9 adalah fakta. Sip. Nomor satu pada betul semua ya. Semoga teman-teman yang jawab dalam hati atau jawab di rumah juga benar ya. Kalau salah nggak apa-apa. Practice makes progress. Oke, kita maju ke nomor 2. Ini ada reference atau rujukan kata. Ini rujukannya frasa ya, bukan kata. Frasa hal tersebut dalam kalimat 5 merujuk pada, seperti biasa, kalau dia minta rujukan, baca kalimat sebelumnya. Berarti, misalkan teman-teman baca di kalimat 4, dan kalau hal tersebut itu berarti merujuk ke hal ya, hal atau benda. Nah, yang diomongin tuh apa? Subjeknya tuh apa? Gitu.
Jawaban yang tepat adalah yes, jawabannya adalah yang E ya. Mayoritas menjawabnya dengan benar. Hal tersebut itu merujuk ke produksi sampah Indonesia per Desember. Ini bisa kita lihat di kalimat keempat. Melansir dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau SIPSN KLHK, produksi sampah di Indonesia mencapai 31,3 juta ton per Desember 2021. Hal tersebut membuat persoalan sampah. Apa yang membuat persoalan sampahnya? Oh, ternyata produksi sampahnya. Kalau yang D itu kan data SIPSN KLHK ya. Nah, itu sih datanya memang ada di awal yang bisa aja mengecoh kalau itu tuh subjeknya. Cara taunya gimana? Cara taunya adalah di sini dia sebagai keterangan. Keterangannya itu keterangan sumber. Nah, kalau keterangan sumber dia nggak akan jadi subjek. Cara taunya lagi dia ada koma guys di awalnya. Kalau ada kalimat terus diakhiri sama koma, nah itu biasanya sebagai keterangan. Contoh lainnya nih versi pendek. Pada 2020, COVID-19 menyerang negara Indonesia. Nah, itu kan versi pendek ya. Pada 2020, koma. Nah, itu yang diapit, bukan diapit, yang didahului yang sebelumnya ada koma, dari kata pada sampai kata 2020 itu sebagai keterangan. Nah, berarti dia bukan sebagai subjeknya si 2020-nya, si COVID-19-nya. Nah, same thing kayak ini juga. Yang ini dari awal sampai koma itu sebagai keterangannya. Berarti yang sebagai pelakunya yang mana? Pelakunya yang produksi sampah di Indonesia mencapai 31,3 juta ton produksi sampah di Indonesia. Nah, yang itu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Inti dari kalimat 6. Ingat-ingat guys, inti itu harus ada subjek sama predikat aja ya. Kalaupun ada objek, itu tuh predikat yang butuh objek. Kiranya predikatnya intransitif atau predikat yang tidak butuh objek, gak usah dibawa pelengkapnya atau objeknya. Nah, silakan kalian baca kalimat 6, cari mana subjeknya, terus subjeknya ngapain, apa yang dilakukan sama dia, gitu. Sebelumnya kita harus cari tahu dulu ya, subjeknya apa, predikatnya apa. Menurut survei, 71% responden yang berasal dari generasi milenial merasa bertanggung jawab untuk mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Eh, Intinya cari pelaku sama cari dia ngapain. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D, guys. Yay. Intinya, sebanyak 71 responden merasa bertanggung jawab. Nah, yang tadi kakak bilang kalau ada kalimat terus ada koma di awal itu bisa jadi dia keterangan ya. Nah, terbukti ini menurut survei, berarti ini keterangan. Keterangan sumber atau asal dari mana ya, asal datanya dari mana. Nah, udah nih keterangan di awal. Baru nih, katanya kenapa kata surveinya? Kata surveinya sebanyak 71% responden yang berasal dari generasi milenial. Nah, sepanjang itu subjeknya harus kita pangkas, guys. Karena kan minta intinya doang. Intinya adalah sebanyak 71 responden karena dari kata yang sampai generasi milenial itu tuh hanya menjelaskan siapa aja sih golongan respondennya. Oh, ternyata golongan respondennya itu golongan atau generasi milenial. Lalu predikatnya adalah merasa bertanggung jawab. Nah, berarti jawaban yang tepatnya adalah yang D ya. Intinya respondennya pada bertanggung jawab. Dari untuk sampai lingkungan itu keterangan. Keterangan apa? Keterangan tujuan. Jadi tanggung jawabnya karena apa sih? Oh, karena ya pengen ngurangin dampak buruk sampah. Bukan intinya pengen ngurangin, tapi intinya berasa bertanggung jawabnya gitu. Opsi lain yang A. Tadi kakak bilang ya, yang A tuh bukan bertanggung jawabnya, tapi intinya, bukan bertanggung jawabnya.
Bukan milenialnya, tapi si respondennya gitu, yang di highlight subjeknya siapa tuh. Kemudian kalau yang B, menurut survei, milenial merasa bertanggung jawab. Nah, kalau ini kelebihan guys, ada keterangannya ya. Kalau inti kalimat kan nggak usah ada keterangannya. Kalau yang C, sebanyak 7 responden berasal dari generasi milenial. Kalau ini mah cuman subjeknya doang ya guys. Si respondennya ngapain atau kenapa, kan kita nggak tahu. Kalau yang C itu. Kalau yang E, dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Nah, ini mah bagian keterangannya di akhir. Dampak buruknya kenapa? Itu nggak ada statement subjek sama predikatnya. Nah, jadi gitu ya cara nentuin inti kalimat, cari subjek sama predikat. Oke, ini harus baca ya guys. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan adalah, silakan kalian cek ABCDE-nya udah sama apa belum kayak di teksnya. Kalau beda, ya berarti bukan jawabannya. Kalau sama, ya itu jawabannya. Kita bahas ya guys, antara B, C, E tadi. Jawaban yang tepat adalah jeng 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 jeng. Yes, yang C guys. Generasi milenial mulai merasa bertanggung jawab akan kondisi sampah dan lingkungan Indonesia yang ada di kalimat ke-6, bertanggung jawab. Nah, kenapa A, B, D, E salah? Yang A, Gen Z-nya nggak ada ya, cuma ada milenial. Yang B, tidak rela, harusnya itu rela di kalimat 7. Yang D, sangat sulit diterapkan si keberlanjutannya. Padahal justru mereka tuh menganut sistem keberlanjutannya. Kalau sulit mah berarti nggak akan diterapin dong ya. Kalimat 7 itu, dan yang E itu Great Eastern Life Indonesia mengajak masyarakat untuk mengadopsi gaya modern yang mempermudah kehidupan. Justru yang diadopsinya itu gaya hidup tanpa sampah, bukan gaya hidup modern. Kan gaya hidup modern tuh yang jadi masalahnya ya. Kalau jadi masalah berarti nggak akan dihampiri dong masalahnya. Jadi harusnya gaya hidup tanpa sampah, bukan modern. Oke, jadi jawaban yang tepatnya C ya, mayoritas juga menjawab dengan betul. Terima kasih yang sudah berpartisipasi menjawab. Kita lanjut ke nomor 5. Jika masyarakat tidak mau menganut konsep berkelanjutan, apa yang mungkin terjadi? Ini kemungkinan ya guys. Nah, si konsep keberlanjutan ini ada di kalimat 7. Sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan, 67% responden diantaranya bahkan rela mengeluarkan uang lebih untuk produk atau jasa yang menganut konsep ramah lingkungan atau keberlanjutan. Nah, kalau mereka nggak nerapin keberlanjutan ini bakal gimana? Berarti ini pengandaian ya. Kita reveal jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang yes, betul, yang B. Berdasarkan teks bacaan, konsep berkelanjutannya itu untuk mengurangi sampah di Indonesia. Tahu dari mana mengurangi? Di kalimat ke-6 ya guys. Menurut survei, 7 respondennya tanggung jawab untuk mengurangi dampak buruk sampah. Bertanggung jawabnya yaitu ngeluarin uang lebih buat produk atau jasa yang menganut konsep ramah lingkungan. Contoh realnya di kehidupan sehari-hari itu orang yang jualan udah nggak pakai plastik gitu. Biasanya kan kalau nggak dibalut sama kain, mungkin dibalut sama kertas ya guys. Nah, itu kan bakal nimbulin biaya yang lebih banyak ya. Nah, mereka tuh yang pada bertanggung jawab ini tuh nggak asa-asa, apa ya asa-asa, nggak ragu-ragu buat ngeluarin uang banyak biar ramah lingkungan. Nah, salah satunya
dengan menganut konsep ini, yaitu sustainability. Nah, berarti kalau konsep ramah lingkungan itu nggak diterapin atau konsep keberlanjutan yang nggak diterapin, maka keadaan sampah di Indonesianya akan semakin mengkhawatirkan, yaitu kan nggak dikurangi jadinya penggunaan konsep ramah lingkungannya. Jadi jawaban teman-teman semuanya betul. B for betul, B for benar. Sip, mantep tuh. Ke nomor 6. Apa yang dikampanyekan Great Eastern Life Indonesia dan Pilih Bumi dalam program Reach for a Greener Tomorrow? Yang dikampanyekannya apa guys katanya? Jawaban yang tepat adalah yes, betul yang A. Great Eastern Life Indonesia dan Pilih Bumi dalam program Reach for a Greener Tomorrow mengampanyekan tentang mengajak masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup zero waste. Ini tuh ada di kalimat ke-9 ya, zero waste atau tanpa sampah. Contohnya apa? Bawa kantong belanja kalau bepergian, even nggak akan belanja ya, bawa kemana-mana, taruh di tas, di kendaraan, di saku kalau muat. Itu tuh buat jaga-jaga nanti dapat barang dari orang lain, jadi nggak usah pakai kresek atau ntar tiba-tiba mau belanja. Nah, itu contohnya biar zero waste. Terus tidak membuang-buang makanan, which means harus dihabisin ya guys makanannya. Kalau udah kenyang banget gimana Kak? Udah nggak muat perutnya, ya dibekelin minimal. Kalau emang berniat banget tidak membuang makanan ya, kalau udah nggak muat perutnya. Serta tidak membeli pakaian berlebihan. Nah ini nih, membeli pakaian itu baiknya kan yang emang timeless ya guys, yang mau dipakai zaman apapun tuh dia masih oke gitu, masih nggak ketinggalan zaman. Dan yang penting tuh bahan ya, quality over quantity. Jadi kualitasnya harus bagus daripada pilihannya ada banyak gitu. Nah itu kalau kalian udah menerapkan hal-hal tersebut, kalian udah berkontribusi gaya hidup zero waste atau tanpa sampah. Oke, nomor 6 jawabannya yang A ya. Sip, nomor 7. Pertanyaan yang jawabannya tidak tertera dalam teks bacaan adalah tidak ya guys. Cari yang gak dibahas di teksnya. Jawabannya yang B ya guys. Berapa responden yang tidak peduli akan kondisi sampah? Ini nggak ada karena kan ini konteksnya peduli ya, peduli sama sampah. Berarti jawabannya harusnya yang peduli kalau mau ada. Nah, ini malah tidak peduli. Sisanya yang A ada di kalimat 8, programnya itu Reach for a Greener Tomorrow. Yang C dikampanyekannya di kalimat 9, yang tadi ya, kampanye Zero Waste. Kemudian yang E, pihaknya ada di kalimat 5, bermacam-macam. Ada pemerintah, pelaku usaha, maupun generasi milenial. Jadi yang nggak ada hanya yang B. Oh, satu lagi yang D ya. Yang D dampak negatifnya ada di kalimat ketiga, yaitu peningkatan produksi sampah, tambah banyak sampahnya. Teks kedua, ini soal pertamanya udah agak panjang ya guys, nanya ringkasan. 3 tips buat nentuin ringkasan. 1, ambil ide pokok tiap paragraf. 2, jelasin secara berurutan. 3, harus mewakili keseluruhan. Jadi harus berurutan, ambil ide pokok tiap paragraf, sama mewakili ya.
Kayak cerpen. Oh, belum jawab. Betul, panjang banget ya. Yang bikin panjang tuh sebenarnya optionnya sih guys. Gampangnya gini guys, cari yang berurutan deh. Misal nih, kalimat yang ini, yang di PG ini malah ada di paragraf 3 duluan. Itu bukan jawabannya. Cari yang berurutan dari paragraf 1, 2, sampai ketiga. Jawaban yang tepat adalah jeng, 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 jeng. Yes, mayoritas menjawab dengan tepat ya. Yang C guys. Ringkasannya itu ada di opsi C. Nah, tadi kakak bilang kan ambil ide pokok dari tiap paragraf ya. Nih, yang C itu pembiayaan dan permodalan bukan satu-satunya yang dibutuhkan pelaku UMKM. Itu ada di paragraf ke-1 ide pokoknya. Beres, paragraf 1. Lanjutannya, UMKM di sektor ultra mikro menjalankan usaha hanya untuk bertahan hidup, alih-alih meningkatkan kapasitas usaha bisa saja malah terjerat utang. Itu ide pokok di paragraf kedua ya. Ngambil dari kalimat 4 sama kalimat 7 paragraf 2-nya. Kemudian lanjutannya, melihat kondisi tersebut, sudah selayaknya jika program yang dilabeli pemberdayaan harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Nah, itu terakhirnya cover paragraf ketiga. Nah, berarti itu sudah mencakup seluruh ringkasan teks dan opsi kedua. Tips kedua tadi harus berurutan ya, berurutan dari paragraf 1 ke paragraf 2 ke paragraf ketiga. Jadi ini versi teks yang panjang itu versi singkatnya ada di opsi yang C. Sisanya A, B, D, E itu kenapa nggak tepat? Tadi yang pilih itu mayoritas D sama B ya. Yang D, meski paling banyak diharapkan, pembiayaan dan permodalan bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya. Pemberian akses atau bantuan permodalan khususnya dalam UMKM, khususnya mana sih? Khususnya dalam jenis pembiayaan harus disertai. Nah, ini langsung di skip ke paragraf keempat yang konkret itu. Paragraf 2-nya itu nggak dicantumin informasi di paragraf keduanya. Padahal kan kalau ringkasan harus mencakup keseluruhan ya. Nah, jadi ini langsung langsung loncat ke paragraf ketiganya. Kalau yang B, salahnya yang B itu malah langsung paragraf 3 tanpa ada paragraf 1 sama paragraf 2-nya. Yang konkret kan ada di akhir ya guys. Nah, jadi intinya ringkasan harus mencakup semuanya ya. 1, 2, 3. Maju ke nomor 9. Berdasarkan gagasan yang dipaparkan penulis menunjukkan keberpihakan kepada. Nah, dengan dia nulis teks ini teh guys, dia teh pengen nyuarain suara siapa, nyuarain pihak siapa. Jadi kelihatan dia tuh berpihaknya ke siapa gitu, dengan hal yang dia suarakan. Apakah ke pemerintah, dia di pihak pemerintah, apakah di modal usaha, mungkin pemodal ya. Apakah di pembiayaan usaha, atau di UMKM, atau di penyedia pembiayaan. Jawaban yang tepat adalah yes, yang D. Keberpihakannya itu dia ke pelaku usahanya atau ke UMKM-nya ya guys. Tahu dari mana sih? Ini kita bisa tahu sebenarnya di kalimat 8 ini memperkuat. Melihat kondisi tersebut, sudah selayaknya jika program yang dilabeli pemberdayaan harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Berarti yang bakal kena dampak programnya kan si UMKM-nya ya. Nah, terus dia bilang programnya itu harus utuh dan menyeluruh. Berarti harus nyampe ke pelaku UMKM-nya. Berarti dia pengen UMKM-nya itu dimodali sama dibiayainnya dengan benar gitu. Dengan tepat ke orang yang emang membutuhkan untuk berkembang. Nah, jadi dia kelihatan si penulis atau si autornya itu berpihak kepada UMKM. Kalau yang C, pembiayaan usaha, pembiayaan tuh salah satu langkah yang dilakukan biar mereka tuh berlangsung gitu UMKM-nya. Jadi langkahnya bukan pihaknya. Pihaknya siapa? Pihak tuh berarti orang kan ya guys. Ada dua sisi.
Ada orang. Yang ada orang di sini tuh cuman pemerintah, UMKM, sama penyedianya. Nah, berarti ini dia langkah biar berlangsung UMKM itu dengan pembiayaan, bukan pembiayaan tuh pihaknya gitu. Jadi yang tepatnya yang D ya. Oke. Maju lagi ke nomor 10. Gagasan utama dari teks bacaan tersebut adalah, biasanya kan gagasan dari paragraf ya. Ini mintanya keseluruhan. Berarti inti yang diobrolin ini apa sih? Di gagasannya apa sih seluruhnya gitu. Inti obrolannya. Jawaban yang tepat adalah yang E, guys. Beda dari ini ya, dari yang ada di pikiran teman-teman. Nah, kenapa yang E? Ciri gagasan utama itu kan ada topik, bisa kalimat lengkap, bisa juga frasa doang ya. Kemudian punya arti yang jelas tanpa dihubungkan, berarti dia bisa berdiri sendiri ya, tanpa harus ada penjelasan gitu. Kemudian nggak ada konjungsi sama mewakili, tadi harus mewakili. Nah, di sini intinya dia bilang pembiayaan dan permodalan bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Berarti apalagi dong kalau bukan pembiayaan dan permodalan, yaitu ada di kalimat ke-9 harus bla 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 bla, khususnya dalam jenis pembiayaan harus disertai dengan langkah-langkah yang konkret. Berarti pembiayaan sama permodalan itu kalau cuma dikasih dua hal itu doang, nggak akan berjalan UMKM-nya. Maka harus apa lagi? Harus ada langkah-langkah yang konkret. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kalau yang A, pemberian akses atas bantuan permodalan kepada pelaku UMKM. Kan bahasannya sempat pembiayaan, guys, dari kalimat satu juga tuh. Pembiayaan dan permodalan. Kalau yang A itu hanya permodalan juga. Dikemanain pembiayaannya? Kok nggak termasuk? Padahal kan di-mention berkali-kali di teksnya. Berarti itu kurang satu unsur ya. Kemudian kalau yang B, program pemberdayaan yang diberikan kepada usaha multimikro. Pemberdayaannya bahasnya apa? Kan pemberdayaannya itu berupa pembiayaan sama permodalan kan. Jadi bukan yang A sama yang B ya. Yang paling tepat adalah yang E. Ada terkecoh ya, gak apa-apa. Di sini mulai kerasa panas nih otaknya karena udah mulai bekerja. Lanjut ke nomor 11, topik yang mungkin benar dari dalam bacaan tersebut. Kalau yang tadi kan gagasan ya, bahasa apa? Bahasan dari teksnya. Kalau sekarang topik itu subjeknya, yang diomonginnya tuh apa? Jawaban yang tepat adalah yang A, guys. Topiknya adalah menjaga keberlangsungan UMKM. Tadi kan gagasan utamanya itu pembiayaan sama permodalan ya. Sedangkan topik itu di antara tema sama judul kan letaknya di tengah ya. Tema dulu, baru topik, baru judul. Nah, topiknya itu berarti masih umum kan ya? Bukan masih umum tuh, menuju spesifik. Nah, yang spesifiknya itu yang tadi pembiayaan sama permodalan UMKM. Nah, berarti kalau dia spesifik, kita maju ke atas nih. Berarti udah ke hal yang lebih luas sedikit. Nah, cakupan pembiayaan dan modal itu ada di opsi yang A, menjaga keberlangsungan UMKM. Nah, itu masih umumnya kan. Nah, dijaga keberlangsungan kan bisa dengan cara yang bermacam-macam ya. Nah, caranya itu di yang B. Jadi, topiknya A, detail dari topiknya itu yang B. Jadi B bukan jawaban yang tepat ya, bukan topiknya. B itu gagasannya tadi atau ide dari teksnya. Topik yang tepatnya adalah yang A, menjaga keberlangsungan UMKM. Oke. Oke, maju ya nomor 12. Pertanyaan di bawah ini yang tepat sesuai isi bacaan adalah lagi-lagi ini ngecek ya, ngecek kira-kira yang jawabannya
ada di teks itu yang mana. Misalkan teman-teman pasang-pasangkan A ada enggak, B ada enggak, C ada enggak, D ada enggak, begitupun dengan yang E. Jawabannya adalah B, guys. Apa yang dibutuhkan UMKM selain modal atau pembiayaan yang jawabannya ada di kalimat 9, yaitu pemberian akses atas bantuan permodalan, khususnya pembiayaan, harus disertai dengan langkah-langkah yang konkret. Berarti selain modal atau pembiayaan, butuh langkah yang konkret ya. Biar apa? Biar bantu UMKM menjaga kelangsungan usaha mereka atau lebih baik lagi jika dapat meningkatkan kapasitasnya. Itu mah harapan lebihnya kalau lebih baik mah. Nah, kalau yang A, bagaimana kondisi permodalan UMKM? Kondisi permodalannya emang nggak dibahas. Soalnya cuman bilang meski paling banyak diharapkan, cuman bilang diharapkan. Kita nggak tahu kondisinya apakah emang modalnya kecil atau menurun, atau lagi meningkat, atau lagi ditambahin. Kita nggak tahu kan modalnya, nggak dijelasin. Kalau yang C, bidang UMKM apa yang butuh perhatian lebih? Bidang UMKM-nya nggak dimention apakah di bidang makanan, minuman, barang, atau yang lain-lain itu nggak disebutin, cuman bilang UMKM aja secara umum. Jadi yang tepat adalah yang B, langkah-langkah konkret ya selain modal atau pembiayaan. Oke. Kalimat yang tidak efektif ditunjukkan dalam kalimat tidak efektif ya guys. Kalimat efektif itu syaratnya satu harus hemat atau jangan boros, dua harus logis, aka nyambung gitu. Kalian tuh bacanya ngerti. Kalau dibaca bisa dipahami maksudnya. Terus harus aja subjek sama predikatnya ya. Kalau nggak ada subjeknya doang berarti nggak efektif. Kalau nggak ada predikatnya aja berarti juga nggak efektif. Terus imbuhannya harus sejajar. Kalau pakai me, dua-duanya, tiga-tiganya me. Kalau diulang kata kerja utamanya ya maksudnya yang sejajar tuh imbuhannya. Terus harus juga nggak ambigu, which means maknanya jangan lebih dari satu gitu. Harus satu aja maknanya. Dan satu lagi harus baku. Kalimat yang baku adalah kalimat yang efektif. Berarti kalau baku harus sesuai tanda bacanya, harus sesuai penggunaan konjungsinya, harus sesuai huruf miring, huruf kapital, dan kawan-kawannya. Nah, kira-kira mana nih yang nggak efektif? Jawaban yang tepat adalah bang. Jawaban yang E, guys. Kalimat yang kesembilan itu tidak efektif karena tanda bacanya belum tepat, yaitu atau. Atau itu kan konjungsi koordinatif ya, menghubungkan dua hal atau lebih yang seimbang atau sejajar. Nah, di sini karena cuman ada dua, berarti kalau ada dua itu komanya nggak usah dipakai agar menjaga keberlangsungan usaha mereka atau lebih baik lagi. Jadi langsung, bukan agar menjaga keberlangsungan usaha mereka atau lebih baik lagi. Nah, nggak usah pakai koma ya. Kalau pakai koma itu konjungsi koordinatif tuh di dan. Kalau dannya perincian lebih dari dua. Ataupun ini si perincian tujuannya lebih dari dua pun nanti boleh ditambahin koma sebelum ataunya. Sedangkan ini perincian tujuannya kan cuma dua ya. Biar usahanya berlangsung sama biar meningkat kapasitasnya. Jadi kalau cuma dua ya udah nggak usah ada komanya. B, C, A itu semuanya udah efektif ya guys. Yang A udah memenuhi kaidahnya seperti yang udah ada di screen ya. Yang B sama yang C juga sama. Jadi yang E ya jawabannya.
Let's go, kita ke teks terakhir dari nomor 14 sampai 20. Sama kayak tadi ya, kalimat tidak efektif, ininya apa? Ciri-ciri atau kaidahnya. Silahkan dicari mana yang tidak efektif. Jawabannya betul ya, yang D. Berarti yang E itu udah efektif, guys. Kenapa yang D salah? Yang nggak efektif? Karena ini dijadikan, harusnya menjadikan. Maka kalimatnya menjadi dan para pedagang untuk melakukan pembenahan diyakini menjadikan pasar rakyat semakin kuat, tetap eksis, dan berkesinambungan keberadaannya. Nah, kenapa nggak pasif? Kan itu udah sejajar Kak imbuhannya. Di sini predikat utamanya adalah diyakini. Nah, berarti si dijadikan ini bukan predikat lainnya gitu. Jadi nggak usah pakai kalimat pasif juga. Terus kenapa tahu itu bukan kalimat pasif? Karena ini ada objeknya lanjutannya. Dijadikan harusnya menjadikan pasar rakyat. Soalnya kalau dia sebagai kalimat pasif, harusnya itu lanjutannya itu sebagai subjek kan ya. Dijadikan oleh siapa misal. Nah, di sini konteksnya membutuhkan objek, maka menjadikan pasar rakyat. Yang pasifnya hanya diyakini saja. Itu predikat utamanya. Jadi ini masuk ke kaidah yang logis ya guys. Ini belum logis kalimatnya. Dijadikan itu tidak tepat, harusnya menjadikan. Yang kalimat 9 itu udah tepat ya, atau udah efektif kalimatnya. Kalau nomor 9 tuh kalimat yang ada yang akhirnya itu efektif Kak. Akan melakukan bagi penguatan kartu dan komunitas lokal yang ada. Ya, betul. Efektif. Kenapa? Soalnya ini tuh menjelaskan kalimat sebelumnya gitu. Penjelasan bahwa si pasar rakyatnya itu akan menjadi identitas kota juga. Justru ntar kalau dihilangkan komanya atau dihilangkan yangnya lagi, maka kalimatnya jadi nggak efektif kalau dihilangkan. Contohnya kalau dihilangkan komanya. Akan berkontribusi bagi penguatan karakter lokal dan komunitas yang ada yang akhirnya. Nah itu justru kelihatan siangnya itu menjelaskan komunitas kan. Kalau ini kan yang ada tuh menjelaskan komunitas ya. Kalau kita hilangkan komanya, nanti yang akhirnya sampai kota itu menjelaskan komunitas. Nah, tapi ini pakai koma karena yang akhirnya itu menjelaskan si pasar rakyatnya. Penjelasan tambahan. Lagi nih. Nah, udah ya, Stefani. Oke, makasih Kak, sama-sama. Jadi, menjelaskan kata benda sebelumnya yang udah disebutkan, yaitu pasar rakyat. Maka dia udah efektif ya kalimatnya. Kalau dihilangkan komanya, justru ini jadi nggak efektif. Lego, kita maju ke nomor 5. Frasa yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang dalam kalimat satu. Nah, itu ada yang rumpang ya, ada titik-titik banyak. Diisi pakai apa? Sesuai konteks kalimatnya. Citra pasar rakyat yang kurang baik semestinya mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Ini penting karena terkait kata kuncinya ada semua pihak, guys. Nah, jawaban yang tepat adalah yang guys. Kenapa hajat hidup orang banyak, bukan ekonomi bangsa? Eh, ini kan emang ya bahasannya pasar ya, which means pasar kan tempat terjadinya transaksi ya, yang berkaitan sama ekonomi. Tapi yang dibahas di sini tuh bukan skala besar, bukan skala sampai nasional gitu, sampai bangsa. Dan kenapa ada hajat? Hajat itu kan artinya keinginan ya, atau sesuatu yang ingin digapai seseorang. Nah, di sini hajat hidup orang banyak itu menjelaskan juga
Di kalimat keempat, sinergi antara pemerintah, masyarakat, pengelola pasar, dan para pedagang. Berarti mereka memiliki perannya masing-masing kan ya, hidup orang banyak gitu, mengcover dari penjualnya, pembelinya, sampai pemerintah yang ikut mengelola pasarnya tersebut. Nah, berarti di sini bukan nggak lebih, nggak mencakup pembahasan ekonominya aja, tapi bagian-bagian interaksi ataupun komunitas yang ada di dalamnya. Dan lagi, bangsa itu cakupannya yang terlalu luas ya. Ini udah menyempit pembahasannya, yaitu pasar rakyat gitu. Bukan pasar rakyat di Indonesia atau di bangsa ini. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang E ya guys, bukan yang A. Karena A itu terlalu luas bangsa. Itu nomor 16. Topik yang mungkin tepat untuk bacaan tersebut adalah topik lagi nih guys, atau subjek dari teksnya. Kira-kira topiknya yang mana? Jawaban yang tepat adalah guys. Topiknya kondisi pasar rakyat kurang baik. Ini udah ketahuan dari kalimat kesatunya ya. Citra pasar rakyat yang kurang baik semestinya mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Topiknya adalah yang E. Nomor 17. Kesimpulan yang diambil dari paragraf pertama adalah kesimpulan ya guys. Kalau kesimpulan itu hasil akhir. Ini simpulan yang tepatnya adalah yang D, yaitu citra pasar rakyat yang kurang baik semestinya mendapat perhatian khusus dari semua pihak dan bukan semata tugas pemerintah saja. Jadi yang ikut adil buat bikin citra pasar yang baik lagi tuh harus semua pihak, bukan orang-orang yang ada di pasarnya aja, termasuk pemerintah juga ya, itu memiliki andil besar dalam menaikkan citra pasarnya. Simpulannya itu yang D. Nomor 18. Gagasan utama dari paragraf kedua adalah ini gagasan utama berarti sama dengan ide pokok. Ini ide pokoknya ada di awal, di kalimat kelima. Jadi jawabannya adalah yang A. Perancangan bangunan pasar rakyat harus berorientasi pada tiga aspek, yaitu kenyamanan, aksesibilitas, sama ruang sosial. Itu namanya paragraf deduktif ya istilahnya, atau yang letak gagasan utamanya ada di awal. Kak, kalau nyari ide pokok itu di paragraf awal. Ide pokok itu bisa di awal, akhir, atau disimpulin. Nah, jadi paling cepat ya cek dulu awal atau akhirnya. Nanti kalian baca ide pendukungnya itu ngebahas yang di awal itu enggak atau ngebahas yang di akhir itu enggak. Jadi harus dicek sama ide penjelasnya atau ide pendukungnya atau kalimat selanjutnya gitu. Jadi bisa di awal, akhir, atau disimpulin sendiri ya. 19. Kata citra dalam teks bacaan berlawanan dengan citra ini yang ada di awal ya, citra pasar rakyat yang kurang baik.
Nah, ini berlawanannya dengan kata hayal. Citra itu artinya rupa, gambaran, bayangan visual, atau kesan. Yang berlawanan adalah hayal, soalnya hayal itu gambarannya itu angan-angan atau fantasi atau tidak nyata. Nah, ini kan mintanya based on text ya. Di based on text itu nggak mungkin tidak nyata. Kan citranya udah kurang baik, berarti udah terjadi kan ya si bayangannya. Sip, terakhir guys, makna kontra dari aksesibilitas dalam kalimat 5 adalah kontra berarti kebalikan ya atau lawan. Nah, aksesibilitas itu dapat diakses, keterkaitan, atau hal yang dapat dikaitkan atau berhubungan. Itu makna di opsinya ya. Yang paling beda adalah yang A, tidak terkait. Berarti jawabannya yang tidak terkait. Oke deh, itu dia pembahasan dari PPU Suplemen Liburan Super Intensif UTBK ini.